Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni Syakir dengan NIM 70300123082. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum penggunaan obat yang mengandung unsur najis dalam perspektif fikih. Pernahkah kalian bertanya-tanya tentang obat yang mengandung unsur najis? Apakah boleh kita gunakan? Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar bahwa ada beberapa jenis obat yang mengandung bahan dari babi atau alkohol. Yang jelas, dalam fikih Islam dianggap sebagai bahan najis. Tapi, apakah itu artinya kita dilarang menggunakannya? Apakah ada pengecualian? Yuk, kita bahas bersama dalam video ini. Karena ini sangat penting loh buat kita semua, terutama yang ingin menjaga kesucian tubuh. Simak terus ya. Apa itu najis dalam Islam? Sebelum kita membahas hukum menggunakan obat yang mengandung najis, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan najis. Najis itu artinya kotor atau tidak suci, sesuatu yang menurut hukum Islam dianggap menghalangi kita untuk tetap dalam keadaan suci. Selanjutnya, bagaimana dengan obat yang mengandung unsur najis? Sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang obat yang mengandung unsur najis. Mungkin kalian pernah mendengar ada obat obatan yang mengandung gelatin dari babi atau menggunakan alkohol sebagai bahan pengawet atau pelarut. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika kita menggunakan obat tersebut untuk mengobati penyakit kita? Begini, Islam itu mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit tanpa menurunkan obatnya. Jadi, mencari obat itu tidak dilarang, bahkan disarankan. Namun, ketika obat tersebut mengandung bahan najis, kita harus berhati-hati. Kemudian, konsep darurat dalam Islam. Ada satu prinsip penting dalam fikih Islam yang memberi kelonggaran dalam kasus ini, yaitu konsep darurat. Apa sih konsep darurat itu? Dalam kondisi darurat, hukum yang biasa berlaku bisa lebih fleksibel. Misalnya, jika seseorang dalam keadaan sakit parah dan obat yang mengandung najis adalah satu-satunya pilihan yang bisa menyembuhkan, maka dalam kondisi ini, hukum Islam memberi kelonggaran untuk menggunakan obat tersebut. Ini karena dalam Islam, yang lebih penting adalah menjaga nyawa dan kesehatan. Kalau seseorang sakit dan tidak ada obat lain yang bisa membantu, maka dia boleh menggunakan obat yang mengandung bahan najis. Dengan catatan, itu hanya dalam kondisi darurat, tidak ada pilihan lain. Jadi, dalam hal ini keselamatan tubuh lebih diutamakan daripada kesucian tubuh. Ini seperti konsep dalam Al-Quran berikut. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan-hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, bukan karena ingin berbuat dosa atau melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Kemudian, apa yang harus dilakukan jika tidak dalam kondisi darurat? Jika kamu tidak dalam keadaan kondisi darurat dan masih ada obat yang halal atau bebas najis, maka sebaiknya hindari penggunaan obat yang mengandung bahan najis. Kenapa? Karena Islam sangat menjaga kesucian tubuh, dan tubuh yang bersih adalah syarat sah ibadah kita, terutama sholat. Sholat itu bisa batal jika tubuh kita terkontaminasi najis, dan kita tentu tidak ingin itu terjadi, kan? Bayangkan kalau kamu punya dua pilihan obat, satu mengandung gelatin babi yang jelas najis dan yang lainnya mengandung bahan yang halal. Tentu kamu akan memilih obat yang halal, kan? Hal ini juga sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kesucian dan kehalalan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan obat. Nah, ada nih pandangan ulama mengenai penggunaan obat najis. Tentu saja tidak semua ulama sepakat dengan hal ini. Masing-masing mazhab memberikan penafsiran yang sedikit berbeda. Tapi intinya mereka sepakat bahwa dalam kondisi darurat, hukum penggunaan obat yang mengandung najis boleh. Mari kita lihat beberapa pendapat mazhab fikih. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mereka membolehkan penggunaan obat yang mengandung najis hanya jika tidak ada pilihan lain, dan itu dalam keadaan darurat. Yang kedua, mazhab Maliki.
Pandangan mereka serupa dengan mazhab Hanafi. Penggunaan obat najis dibolehkan asalkan dalam keadaan terpaksa dan tidak ada alternatif lain. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i juga membolehkan dalam keadaan darurat, tetapi mereka lebih menekankan agar alternatif halal dicari terlebih dahulu. Dan yang keempat, mazhab Hambali. Mereka juga memberikan kelonggaran dalam keadaan darurat dengan syarat tidak ada pilihan lain yang lebih halal. Nah, jadi intinya Islam itu sangat fleksibel. Jika dalam keadaan darurat dan tidak ada pilihan lain, obat yang mengandung bahan najis boleh digunakan karena keselamatan tubuh lebih diutamakan. Namun, kalau tidak dalam keadaan darurat, sebaiknya pilihlah obat yang halal dan bebas dari bahan najis. Kesucian tubuh adalah sebagian dari menjaga kehormatan agama, dan kesehatan tubuh adalah hak kita untuk dijaga. Ingat, selalu cari solusi terbaik dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ulama atau ahli agama dalam masalah ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan bisa menjaga kesucian dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi diriku dan kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.